Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Berliansyah Primustri Tomagola. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah tafsir yang berjudul muradif dan musytarak. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ani, yang telah mengampu mata kuliah ini di semester 3 ini. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, diberkahi dalam kehidupannya, dilancarkan segala urusannya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan muradif dan musytarak. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni muradif. Muradif apa sih? Muradif adalah lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Oke, kalau misalnya udah dibilang kayak begitu kan, kita udah nggak asing lagi ya. Dalam bahasa Indonesianya, kata yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, apa tuh? Sinonim ya. Kita biasa disebut dengan sinonim. Muradif sama artinya dengan sinonim, yaitu kata-kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Muradif ini mempunyai contoh. Di sini saya akan memberikan contoh, yakni al-laitsu sama al-asadu. Artinya itu sama-sama singa, tapi kan katanya beda tuh, tapi artinya yang sama. Ada juga satu, al-ustazu sama al-mudarris. Itu artinya sama kan? Pengajar atau guru. Tapi kata-katanya itu berbeda. Oke, cukup 2 contoh ya. Ada lagi nih, satu contoh dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut. Ada 2 kata takut di sini makna yang sama, tapi tadi kita lihat katanya berbeda, yakni wa yakhshawna sama wa yakhafuna. Apa sih kedua ini yang membuat dia beda tapi maknanya sama? Oke. Kata al-khauf dan al-khasya yang memang sama-sama bermakna takut, namun takut yang di sini dimaksud dari keduanya tentu berbeda. Pertama, al-khauf bermakna suatu kekurangan akibat kelemahan dari ketakutan yang dialami. Sekalipun yang ditakuti sebenarnya juga lemah, namun takut di sini tidak sampai secara total sehingga dapat membuat yang ketakutan tergolong cacat. Tadi al-khauf, sekarang al-khasya. Apa sih bedanya? Sedangkan al-khasya ketakutan secara total akibat terlalu agungnya yang ditakuti. Sekalipun orang yang merasa takut termasuk orang yang kuat. Dari sini kita pahami bahwa tidak bisa mengatafkan lafaz al-khauf dengan makna atau maksud al-khasya, dan juga sebaliknya karena dia mempunyai makna, cuma satu makna takut yang sama tapi mempunyai penafsiran makna yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwasanya sebenarnya dia al-khasya tapi kita kasih tahu kalau dia itu khauf. Itu tidak boleh. Di sini ada penjelasannya. Mempertukarkan 2 muradif satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syara. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al-Quran karena ia tidak boleh diubah. Bagi mazhab Malikiyah, takbir salat boleh dilakukan kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Imam Syafi'i membolehkan dengan lafaz Allahu Akbar. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan lafaz Allahu Akbar diganti dengan lafaz Allahu Al-Azim atau Allah Al-Ajal. Ya, di perbedaan mazhab pun ada 2 mazhab yang mengatakan bahwa Allahu Akbar tidak bisa diganti. Sedangkan 2 mazhab selanjutnya mengatakan bahwa Allahu Akbar bisa diganti. Oke. Ulama yang tidak memperbolehkan beralasan karena adanya halangan syara, yaitu bersifat ta'abbud, menerima apa adanya tidak boleh diubah. Sedang yang membolehkan beralasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi maksud ibadah tersebut. Jadi yang ulama yang berpendapat bahwa boleh dirubah, dia tidak ada memaksud untuk mengurangi ibadah tersebut. Ya, jadi begitu. Itu pembahasan tentang muradif. Sekarang kita masuk ke musytarak. Apa sih musytarak itu? Musytarak ini
satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih, maksudnya satu lafaz mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda. Jadi muradif tadi dia mempunyai dua kata yang berbeda tapi makna satu sama. Sedangkan musytarok ini dia mempunyai satu kata yang sama tapi mempunyai makna yang berbeda. Contohnya apa? Nah, ini di sini ada beberapa contoh. Contoh nih. Ada zahaba yang berarti pergi atau hilang. Di sini dia punya dua makna, tapi zahabanya ini satu contohnya. Selanjutnya ada yadun. Kalau kita bilang yadun yang artinya tangan, iya, tapi tangan kanan atau tangan kiri? Karena kalau kita bilang begini, ini tangan kanan, begini, ini tangan kiri. Yadun, ini yadun, tapi dia tangan kanan. Yadun ini tangan kiri. Contoh yang selanjutnya ada sanatun. Tapi yang kita tahu sini kan tahun. Tapi apakah itu sanatul hijriyah atau sanah masehi? Di situ ada dua makna tapi mempunyai kata yang satu. Penggunaan musytarok menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan. Jadi, menetapkan salah satu makna dari suatu lafaz musytarok tidak dibatasi. Beberapa makna musytarok tersebut boleh dipergunakan. Contohnya, kata sujud. Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti inqiyad, kepatuhan. Nah, di sini sujud. Kita kembali ke ayat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Di situ ada kata sujud. Tapi apakah sujud ini Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud ke Adam, apakah sujud ke tanah atau sujud sekedar patuh? Ternyata di sini dijelaskan bahwa kata sujud juga tidak mempunyai makna yang satu, makna yang tunggal, tetapi dia mempunyai makna yang banyak. Bisa sujud, kita sebut sujud kepala nyentuh di tanah, ada juga sujud yang sekedar patuh atau menghormati. Ya, lihat misalnya, ada contoh dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26 yang berbunyi, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Saya udah menjelaskan definisi dari muradif dan musytarok. Sekarang ada sebab-sebab terjadinya lafaz musytarok. Ada 3 sebab. Yang pertama, terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata yadun. Dalam satu kabilah, kata ini digunakan menunjukkan arti hasta secara sempurna, kulluhu dzar. Satu kabilah untuk menunjukkan as-sa'idu wal kafun, sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus telapak tangan. Jadi, ada beberapa kabilah. Satu kabilah dia menyebutkan bahwa yadun itu kulluhu dzar. Yadun itu dari sini sampai sini. Itu yadun. Tapi ada satu kabilah Arab menyebutkan as-sa'idu wal kaf, cuma menunjukkan telapak tangan, kafun, sa'idun. Dari sa'idun dari sini sampai sini. Sa'idun wal kafun. Itu jadi perbedaan kabilah-kabilah. Oke, sebab yang pertama tadi udah, sekarang sebab yang kedua. Terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan, taraddud antara makna hakiki dan majas. Yang ketiga, terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan taraddud antara makna hakiki dan makna istilah uruf. Itu yang tadi. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dan arti bahasa ke dalam arti istilah. Seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syara', seperti lafaz as-shalah yang dalam arti bahasa bermakna doa. Kemudian dalam istilah syara' digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu telah kita maklumi. Oke? Cukup sekian dari saya. Tadi sudah saya menjelaskan tentang taraduf dan musytarok, muradif dan musytarok. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini kita mempunyai keterbatasan ya. Yumkin faqat hadza minni idza wajadtum minni al-akhta'a al-afwanu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.